segera. Itu udah harus yakin itu. Jadi ikhlas itu karena zikirnya mau karena Allah, karena disebut dengan niat ikhlas sebelum kita berzikir. Ilahi anta maksudi wa ridha matunji ini maaf kata wa maribatak wa ini maka abadan. Jadi bersih. Saya kalau lagi nyampirin Buya ada yang minta talqin, ayo kita baca doa munajat atau niat ikhlas. Jadi bahasanya begitu. Ilahi anta maksudi. Jadi itu disebut doa munajat dan itu juga disebut niat ikhlas. Cuma kita kiat doa ikhlas aja pakai niat. Kalau enggak niat amalannya enggak ada. Enggak ada. Karena yang namanya niat berarti pekerjaannya dekat. Maka kalau niat berarti pekerjaannya ada di depan mata. Depan mata, sholat fardu zuhri, Allahu Akbar. Nggak boleh sholat johor niatnya dari subuh aku niat johor. Jadi nggak bisa. Jadi niat sholat johor itu ketika sedang mau takbir, wudu lah, tapi masih di atas bangku, ayo disuruh nyala. Boleh nggak? Nggak boleh. Niat wudu itu harus ketika tangan mau sampai ke muka, ke wajah. Jadi niat itu pekerjaan yang dibarengi. Kalau nanti niatnya jauh kayak tadi, dari subuh niatnya termojor, namanya azan. Bercita-cita, ada pengennya. Azam aja harus pakai tawakal. Fa'idha azamta fatawakal Allah. Setelah itu, kalau jauhan lagi, misalkan ini mah tadi niat pengen sholat johor dari subuh. Kayak tadi nih Kiai. Pagi-pagi manakibnya di mana tuh di Kopti. Sekarang niatnya siang ke sini. Isep manakibnya di Depok dulu. Ntar siang johornya kemari. Kan gitu. Itu namanya dari pagi sampai siang namanya baru azan. Tapi kalau misalkan seminggu lagi nih mau besok nih tanggal 17. Berangkat gak nih ke Gresik. Itu namanya amalun. Pakai alif. Apa? Cita-cita, keinginan nih. Soalnya apa? Kalau amalun, bosnya, semangatnya, sehat apa kagak, kan gitu. Mikirin, Bang Asli bisa kantor kagak nih? Apa saya sama masih ngerasakan nih? Kan mantep itu. Itu kan azam namanya. Di atas azam namanya cita. Namun, kalau biasa harga ke abah sekian, ini kalau ke sono berapa ini? Namanya amal. Dan ada yang terakhir yang nggak boleh, namanya budul amal. Cita-citanya panjang, pengennya begini, angan-angannya jauh, sama seperti anak SD ditanya cita-cita kamu mau jadi apa? Yang badannya bengkeng, mau jadi polisi pak, kecil, hitam, tapi mau jadi polisi, mau jadi tentara. Yang jadi polisi apa? Kecil mau jadi polisi. Nah, itu namanya cita-cita. Itu namanya bahasanya tulul amal. Dia aja tenaganya belum ada, belum kelihatan. Udah gitu polisi kan bukan cuma masalah apa? Badannya doang kecil. Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh ada apa tuh? Tatonya, nggak boleh ada pengaruh ular gitu ya. Ya. Segala macam giginya nggak boleh ada yang bolong. Saya susah. Kuping pendengaran harus bagus, penglihatan harus bagus secara fisik. Apa itu? Kulit penyakit kulit nggak boleh. Untung syarat TGN nggak begitu ya. Untung ikut TGN syaratnya nggak kayak syarat polisi gitu. Nggak boleh kudis kurang, mata kurang, kuping kurang. Nah ini berat ini. Itu namanya tulul amal. Jadi bahasanya Pak, kemampuan nggak ada, tapi pengen ngejar ke sana. Tapi jangan salah, yang dari Abah, ketika kita niat ikhlas, ilahi atau maksudnya nggak melihat fisik. Kenapa? Kalau melihat fisik mah paling jadinya polisi tadi, tentara segala macam. Kalau yang berangkat dari kita, yang terbang, yang zikir bukan mulut kita. Bukan badan kita, bukan telinga kita yang ini, bukan kepala kita yang ini, bukan kaki kita yang ini. Yang zikir adalah ruh.
ditalkin oleh Syekh Mursid adalah ruh. Dan untuk bisa ikhlas nggak bisa sekali doang. Makanya alif yang abang pilih adalah istiqomah. Sama jadi sholihul bait manaki istiqomah. Meskipun setahun 3 kali. Nanti berapa kali tuh? 4 bulan sekali. Ada yang kayak sekarang besok istiqlal. Berapa? 6 bulan sekali, setahun 2 kali. Tapi yang penting ada namanya istiqomah. Sedangkan istiqomah yang dari guru mursyid, istiqomah kita adalah dawam berzikir. Yang mana? Yang setelah sholat. Jangan bilang mau zikir hobinya, mau dawam, tapi zikir jahatnya nggak bisa. Bahasa katanya apa? Pegasnya, pegas. Pompa atau apa lagi? Biar bisa zikir hobinya terus dipompa, terus pakai zikir jahat. Kalau zikir jahatnya males, ini nggak bakal bisa, pernya lari gitu. Jadi kalau mau di dalamnya bunyi, karena zikir jahat itu kita disuruhnya kanan kiri, zikir hobi itu naik ke atas gitu. Jadi ini seimbang, yang ini badan ke kanan ke kiri, zikir hobinya naik dari turun, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah naik. Makanya iman itu ya zidu yankus. Kalau lagi naik banyak, tapi istiqomah itu gantian kayak gitu. Buktinya apa? Lama akib aja istiqomah cuma 6 bulan sekali gitu. Iya, sholat aja sehari cuma 5 kali. Tapi kalau setiap hari dikerjakan ada isi. Jadi gak ada waktu yang kosong untuk berzikir. Jadi gak ada waktu kosong. Jadi semuanya dipakai buat berzikir. Makanya alif yang ini Abang sudah mencirikan dari bulan Jumadil Ula. Sebenarnya isinya adalah komponen dari thariqah. Kemarin saya sebutkan apa? Muharram, Safar adalah muqaddimah dari Abah untuk memperkenalkan apa itu thariqah, apa itu thariqah qadiriyah Naksaban. Iya, lalu bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani adalah tata cara metode yang dipakai untuk mengenal thariqah qadiriyah Naksaban. Iya, sama seperti manual mobil, ada perkenalan dulu mobil itu apa gitu, cara mengoperasiinnya apa, bagaimana, lalu komponennya, mobil ini bisa nyala apanya, jangan sampai nggak bisa di starter, bannya yang diganti gitu. Ini nggak bisa di starter, spionnya kali miring. Aduh, ini mau nggak bisa mundur, kap mobilnya dibuka, ya kagak nyambung, harus tahu ini metode. Nah, sekarang lagi dikasih tahu komponen-komponennya. Ada jihad. Jihad itu sebenarnya mukadimah dari kemarin di bulan Muharram, mifnya mujahadatun nafsi. Itu komponen dari thariqah. Abang tegesin lagi sekarang gitu. Jadi untuk biar tahu apa itu fadhailus syuhur, karena waktu nggak memungkinkan hadir di banyak manakib, apalagi sekarang Jumadil Ula, hurufnya ada 10. Kalau mau dijelasin satunya setengah jam bisa 5 jam. Makanya cukup dekat ke Abah, datang ke Abah, nanti Abah jelasin, nyambung masuk semua ketika ada penjelasan. Inilah enaknya punya guru istiqomah semuanya, karena talqin gak bisa didapat sendirian, gak bisa dapat ilham. Malaikat Jibril datang sendiri langsung gak bisa. Inilah yang sudah dari guru, senang semuanya, segalanya semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.